Hai teman-teman, di sini aku mau share sesuatu yang menurut aku bakalan ngefek, terutama bagi kita-kita yang ngerasa nggak memiliki perkembangan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali karena perasaan itu kayak virus gitu, yang nyebar, yang harusnya cuma di satu tempat aja, tapi malah dia nyebar ke tempat-tempat yang lain. Apa yang aku maksud? Kayak awalnya kita cuma berpikir kalau kita ini manusia yang nggak memiliki perkembangan sama sekali. Dan karena terlalu stres dengan pemikiran tersebut, akhirnya kita beralih ke problem yang lain, seperti mungkin kita berpikiran kayak kayak kita ini gak ada gunanya, terus beralih beralih lagi kayak, aku ini kok banyak kekurangan kayak gini ya, aku kok nggak jelas ya hidupku ya. Makin sering kita berpikiran negatif, kita bakalan makin banyak memunculkan perasaan-perasaan negatif yang lain. Lebih menyakitkan lagi tuh kalau misalnya ada satu tugas atau beberapa tugas dalam kehidupan kita yang kita skip, yang kita ngerasa itu harusnya kita lakuin di masa lalu tapi nggak kita lakuin. Akhirnya ketika masalah kayak perasaan emosi negatif atau yang kita alami saat ini, kita ngerasa nggak berguna, nggak berkembang, perasaan itu akan muncul lagi, yang bikin kita itu makin drop. Dan ujung-ujungnya kalau misalnya kita itu ngalir aja dengan perasaan kayak gitu tuh, apa yang selama ini kita kejar, apa yang selama ini kita usahakan, entah apapun lah, kayak skill, bakat, atau perkembangan, kayak teman-teman pengen punya tubuh yang sehat, pengen punya kehidupan yang baik, yang semua itu ada di pikiran teman-teman, semua itu buyar gitu. Akhirnya kita ngelakuin hal yang sebaliknya dari kebiasaan yang harusnya kita lakukan. Yang awalnya kita nggak mau makan banyak, akhirnya kita jadi makan banyak. Yang awalnya kita nggak mau nonton porno, akhirnya kita ngelakuin itu lebih parah lagi. Awalnya kita nggak suka apa, nggak mau spending money terlalu banyak, akhirnya karena stres. Pokoknya kita bakal ngelakuin sesuatu yang berkebalikan dengan prinsip yang udah kita tanam di diri kita itu, karena kita ngerasa nggak ada gunanya lagi buat berjuang. Jadi itu yang aku alami beberapa waktu yang lalu, karena aku apa ya, kayak tenggelam di dalam perasaan perasaan kayak gitu. Terus aku sholat, aku maksain diri buat melaksanakan sholat walaupun udah telat ya. Mungkin ini ilham dari Allah Azza wa Jalla, ngasih aku petunjuk biar aku punya semangat lagi ngejar apa yang aku mau gitu, apa yang pengen aku kembangin di diri aku. Pokoknya perasaan-perasaan negatif itu kayak teman-teman, misal kayak ada beban di pundak teman-teman itu, pas ruku, pas sujud itu semuanya kayak jatuh. Terutama lagi pas aku baca surah Al-Fatihah. Pas aku baca surah Al-Fatihah, aku makin tersentuh dengan kalau aku tuh belum terlambat, dan apa yang aku pikir nggak mampu aku kembangin, atau aku ngerasa aku udah terlalu jauh, itu aku buang untuk berpikiran positif kalau itu tuh semuanya nggak benar. Dan biar lebih jelas, aku bakal urai berdasarkan apa yang aku baca di dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu kan petunjuk, surah yang setiap saat kita melaksanakan sholat itu pasti bakalan kita baca. Jadi apa yang aku dapat hikmah di balik surah Al-Fatihah, sehingga dengan surah tersebut itu aku tergerak untuk kembali ke jalur aku. Yang awalnya aku keluar dari track, terus aku kembali ke jalur aku. Jadi Allah Azza wa Jalla itu berfirman di dalam surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini adalah pembukaan pertama di dalam surah Al-Fatihah, di mana kita itu dituntut untuk bersyukur. Dan pembukaan ini tuh
bukan tanpa alasan, tapi ada hikmah, ada filosofi yang bisa kita dapat dari alhamdulillah ini. Yang ulama itu menjelaskan kalau alasan kenapa kita Al-Fatihah dibuka dengan alhamdulillah untuk kita adalah karena kalau misalnya kita nggak memahami alhamdulillah, tapi secara keseluruhan nggak memahami Al-Fatihah, kita nggak bakalan bisa memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita nggak bakalan bisa mendapatkan apa yang sebenarnya ingin Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita dari Al-Quran itu. Dengan kata lain, kita nggak bakalan mendapatkan petunjuk. Apa sih Alhamdulillah itu? Jadi Alhamdulillah itu adalah dua kata ya. Alhamd, hamd dengan uh, apa nama Allah Azza wa Jalla. Dan hamd sendiri adalah dua kata juga. Ada dua arti di dalamnya, pujian dan syukur. Pujian artinya kita memuji setiap apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan untuk kita. Pujian itu kita memuji segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Entah kita paham atau enggak, entah kita suka atau enggak, entah kita lihatnya itu kayak enggak masuk akal, entah kita terima atau enggak, kita akan selalu memuji setiap apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan. Dan itu semua kita lakukan karena kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah Azza wa Jalla itu maha bijaksana. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatunya di bumi, di langit, segala keindahan yang setiap hari kita lihat. Terus segala kerumitan yang ada di dalam kehidupan kita. Rumitnya bentuk tubuh kita, saraf, urat, hal-hal sekecil atom, Allah itu nggak lepas perhatiannya bahkan kepada hal-hal kecil tersebut. Dan di surah Al-Luqman juga Allah kan bilang kalau bahkan untuk kayak perbuatan dosa, perbuatan kesalahan gitu kan, kayak hal sekecil apa namanya, lembaran gitu, kayak di dalam batu yang besar terus ada kayak kayak semacam benda kecil lah, yang kalau misalnya kita cari, misalnya katakanlah kita cari benda kecil kecil itu, mungkin kita nggak bakalan nemuin, dan Allah nggak luput dari hal sekecil itu juga. Jadi kita memuji setiap apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan karena Allah itu maha bijaksana. Terus yang kedua, kita bersyukur. Dengan begitu, dengan kita memuji Allah, berarti apa yang Allah lakukan itu adalah hal yang baik. Entah yang kita alami dampaknya itu buruk ke kita ngerasa itu buruk ke kita, tapi kita tahu itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Kita nggak tahu jalan cerita yang Allah ciptakan seperti apa, khususnya buat kita. Allah itu membuat skenario terbaik. Kadang memang kita tahu kan kehidupan ini rumit, penuh lika-liku, kadang ada naik, kadang ada turun, terutama di dalam kehidupan sosial kita. Kadang kita yang naik, kadang orang lain yang kita lihat turun gitu. Di saat kita down, kita lihat orang-orang itu kayak dan ini adalah posisi yang sulit ya. Di saat kita lagi posisinya down, terus kita lihat orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat kita, mereka itu kayak sedang memetik buah-buah mereka gitu, panen pepohonan yang mereka udah tanam. Itu membuat kita jadi kayak lemah, buat kita kayak apa metode yang aku gunain ini salah ya, kayak gitu-gitu. Jadi penting banget kita manfaatkan alhamdulillah di dalam diri kita gitu. Kita penting banget untuk tanamin alhamdulillah di diri kita. Kembali lagi tadi aku bilang, kenapa ulama mengatakan mengambil filosofi kenapa kita perlu memahami alhamdulillah sebelum memahami ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, karena tanpa adanya alhamdulillah, tanpa kita menanamkan perasaan syukur, terus pujian kita kepada Allah, dan itu bukan sekedar kata-kata ya, tapi memang sesuatu yang tulus tertanam di dalam diri kita. Jadi kita nggak, misal kita udah paham, oh ternyata kita mesti ada alhamdulillah di dalam hati kita, jadi aku bakal maksa lah buat alhamdulillah, itu nggak bakalan bisa. Itu bukan sesuatu yang dimaksud. Yang dimaksud itu kita belajar, mencari tahu gimana caranya kita bisa tanamkan alhamdulillah di dalam diri kita. Jadi itu satu. Yang pertama, di dalam alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada setiap apa yang Allah tetapkan di kehidupan dunia dan kehidupan kita.
Terus Allah mendeskripsikan dirinya lebih jauh lagi kan. Ini kan tentang deskripsi Allah ya. Allah seperti memperkenalkan dirinya kepada kita setiap hari, setiap kita melaksanakan sholat. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan sebagai pengingat juga mungkin. Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Rabbul alamin, yaitu Rabb semesta kita, semestanya manusia, jin dan malaikat. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Allah melanjutkan deskripsinya bahwa dialah yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang. Dan kalau misalnya kita kembali ke pikiran kita yang negatif tadi kan, ini pasti bertentangan ya. Jadi kayak kita bakal buat satu di antara dua keputusan gitu. Apakah kita bakal kembali untuk percaya bahwa Allah itu maha pengasih atau maha penyayang, atau sebaliknya kita bakal malah melakukan hal yang lebih buruk gitu. Kita bakal ngelakuin kayak karena kita nggak percaya lagi bahwa Allah itu maha penyayang, maha pengasih, kita bakal bersandar ke diri kita sendiri. Kita bakal berpikiran nggak ada gunanya nih bersandar sama Allah. Katanya Allah maha pengasih, katanya Allah maha penyayang, tapi kenapa hidupku kayak gini? Kita nggak bisa mencerna, kita nggak bisa masukin logika apa yang terjadi di dalam kehidupan kita karena kita nggak berpikiran positif, itu yang pertama ya. Jadi kita nggak bisa beralih ke Ar-Rahman dan Ar-Rahim, memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim seperti yang aku bilang tadi. Kalau kita nggak paham, alhamdulillah kita nggak bisa pahami apa yang lebih jauh dari itu. Pilihannya cuma dua, entah kita kembali atau kita bersandar ke diri kita sendiri. Katakanlah kita kembali, terus yang tadinya kita berpikiran negatif, ya kita rubah pikiran kita jadi lebih positif. Kita berpikiran kalau hidup kita kacau, Allah maha pengasih, maha penyayang. Pasti ini skenario yang baik. Dan kalau misalnya kita katakanlah berbuat dosa, terus merasa nggak pantas, Ar-Rahmanir Rahim, Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah nggak mungkin telantarkan kita kalau misalnya kita bertobat, kita minta ampun. Kita berpikiran negatif kalau misalnya kita nggak bakalan berhasil. Ar-Rahmanir Rahim. Allah nggak bakalan sia-siain usaha kita kan. Allah nggak bakalan sia-siain hamba-hambanya yang berusaha untuk memperbaiki diri, untuk mengembangkan diri, walaupun perkembangannya itu kecil. Perkembangannya itu seakan-akan nggak terlihat, bahkan memang nggak terlihat ya. Seperti nggak terlihat, maksud aku secara sosial gitu, dampaknya. Allah nggak bakal sia-siain itu. Dan udah wajar kan kita ngelakuin kesalahan, tapi nggak juga kita anggap melakukan sesuatu kesalahan itu hal yang lumrah sehingga kita terus-terusan nggak peduli gitu untuk mengantisipasi. Bukan seperti itu, tapi kita berbuat kesalahan artinya kita mengambil pelajaran. Kita melakukan kesalahan bukan berarti kita sengaja. Kalaupun kita sengaja misalnya, dan itu terjadi berulang-ulang, Ar-Rahmanir Rahim. Kembali lagi, Allah maha pengasih, maha penyayang. Tapi yang seringkali kita lupakan itu adalah kedudukan kita sebagai hamba-Nya Allah. Kita nggak sadar kalau memiliki kedudukan sebagai hamba Allah itu tinggi banget. Sebagai budaknya Allah. Kita melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, terus kita meninggalkan apa yang Allah larang. Tapi karena kita seringkali melakukan yang dilarang, akhirnya kita ngerasa nggak pantas. Alurnya kan kayak gitu ya. Karena kita ngerasa nggak pantas, akhirnya kita ngerasa nggak diterima. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi kalau kita nggak ngerasa diterima? Kayak misal teman-teman berada di dalam satu lingkungan yang mungkin lingkungan baru atau lingkungan lama teman-teman, terus teman-teman itu ngerasa nggak diterima di situ ya. Pada akhirnya kalau teman-teman udah capek, terus nggak mau berusaha lagi gitu untuk merubah, atau mungkin ngerasa lingkungannya yang salah kan, pikirannya kan antara dua gitu, pasti teman-teman bakalan pergi lah itu. Pada akhirnya teman-teman bakal pergi dari situ karena ngerasa nggak ada gunanya bertahan di situ. Orang teman-teman ngerasa nggak diterima kayak gitu kan. Makanya penting banget kenapa kita harus mengenali Allah Azza wa Jalla dan memahami dan mengenalinya itu melalui apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan. Itu apa yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Allah memberikan pendeskripsian yang
yang menurut aku tuh singkat ya. Allah hanya mendeskripsikan dirinya dengan 3 ayat. Kemudian Allah lanjutkan tentang apa yang kita butuhkan. Dan 3 ayat tersebut Allah mendeskripsikan bahwa dia bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu segala puji dan syukur itu bagi Allah, Rob, bahwa dia adalah Rob kita. Dia adalah Tuhan kita. Yang berarti kita adalah budaknya Allah Azza wa Jalla. Kita adalah hambanya Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dia maha pengasih, maha penyayang, yang berarti gak seperti tuan-tuan yang lain, sebagaimana yang kalian kenal, yang kalian tahu tentang dunia perbudakan, di mana tuan-tuan para budak di dunia ini itu kejam kepada budaknya. Kalau misalnya budaknya itu nggak melakukan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh nggak mampu gitu memenuhi standar yang diinginkan oleh tuannya, maka dia akan disiksa, akan disakiti. Bahkan dengan kesalahan kecil pun mereka akan disakiti. Allah Azza wa Jalla nggak seperti itu. Allah Azza wa Jalla itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Dan disebutkan juga Allah adalah Rob kita. Dan Rob itu memiliki banyak arti ya. Dijelasin kalau aku ingat beberapa aja. Jadi Allah itu menginginkan kita tumbuh. Allah itu yang merawat kita. Allah memberikan kita hadiah. Mungkin hadiah kalau misalnya kita melakukan yang lebih baik ya. Atau misal bisa jadi juga kalau kita bertobat gitu kepada Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan hadiah. Intinya sesuatu yang mungkin terjadi dalam keadaan yang nggak terduga dalam kehidupan kita. Allah memberikan hadiah-hadiah gitu. Artinya dengan kita mengenal bahwa adalah Rob kita adalah Allah Azza wa Jalla, di situ akan terbentuk ikatan antara kita dengan Allah. Terakhir kita udah sampai di Ar-Rahman Ar-Rahim, dan aku menyebutkan bahwa Allah memberikan 3 pendeskripsian tentang dirinya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Allah Azza wa Jalla lanjutkan Maliki Yaumiddin. Oke, jadi beralih ke Maliki Yaumiddin, yang artinya adalah yang menguasai hari akhir. Apa yang aku pahami dari ini tuh, ini ada korelasinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi setelah kita mengenal bahwa Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, satu pelajaran yang harus kita ambil adalah bukan berarti kita bisa memanfaatkan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang kepada kita itu dengan seenaknya. Karena itu kan umumnya kalau misalnya kita terlalu baik gitu sama orang itu bakal memanfaatkan kita, entah dia sadar atau enggak. Dan itu Ar-Rahman Ar-Rahim Allah seimbangkan dengan Maliki Yaumiddin. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku memang maha pengasih, maha penyayang sama kamu. Aku benar-benar sayang banget sama kamu. Tapi bukan berarti kamu itu bisa memanfaatkan kasih sayang aku. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari perhitungan. Artinya, kita manfaatkan kasih sayang Allah, tapi kita nggak boleh berbuat seenaknya. Karena akan ada hari perhitungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Kemurkaan itu jatuh pada mereka. Waladhdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Itu semua adalah untuk kita. Jadi hal utama yang harus kita minta kepada Allah adalah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Dan sebelum itu Allah memberikan keseimbangan dulu kan, antara kita menyembah, kemudian kita meminta pertolongan. Dan pertolongan pertama yang harus kita minta ke Allah itu yaitu kita minta petunjuk. Dan itu juga masuk akal ya. Segala sesuatunya kan udah ada research, atau segala sumber yang kita butuhkan itu udah ada di dunia ini kan. Segala macam itu udah ada di dunia ini. Cuma kita yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara menggunakannya.
memaksimalkannya. Semua itu butuh pelajaran. Kita butuh petunjuk supaya bisa memanfaatkan itu. Dan dari mana petunjuk itu? Yaitu dari Allah SWT. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk. Terus kita minta di saat kita udah dapat pengetahuan, kita udah dapat petunjuk misalnya, kita udah dapat ilmunya. Kadang ada orang yang berilmu itu kan dia memanfaatkannya dengan salah. Mereka memerengkan apa yang udah mereka ketahui dari sesuatu. Makanya kita setelah itu bilang ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus, yaitu kita nggak cuma minta petunjuk, tapi gimana caranya kita bisa manfaatkan petunjuk itu tuh dengan benar. Kita nggak membelokkan petunjuk itu tuh. Dan Allah menjelaskan lebih detail dengan kita berdoa gitu. Allah mengajarkan kita, Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kemurkaan atas mereka, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi itu yang bisa aku serap sampai aku kembali percaya diri, sampai aku kembali untuk meluruskan apa yang selama ini aku usahakan dan gak menyerah dengan apa yang aku usahakan. Oke, jadi itu aja sih yang mau aku share. Demikian, Assalamualaikum, bye-bye.